siapa ini makhluk Sri Mulyani? Ya, Sri Mulyani tidak bisa dipecat selama ini karena dianggap sebagai menterinya IMF, menterinya World Bank. Semua presiden tidak bisa memecat dia dan harus banyak memuji-muji dia. Kerusakan ekonomi hari ini, beratnya ekonomi hari ini itu tidak lepas dari 2 periode Jokowi. Dan salah satu pelindung Sri Mulyani itu yang namanya LBP, Luhut Binsar. Berarti ada politik anggaran yang memang sengaja diciptakan oleh Sri Mulyani dalam rangka untuk membuat pemerintah ini terjebak di dalam masalah utang, masalah peta keuangan yang sangat gelap gulita, dan kemudian berujung pada situasi politik yang bisa menimbulkan kejatuhan pemerintahan, sama dengan masa Gus Dur atau Pak Harto. Ya, Sri Mulyani sudah membuat kita tertimbun oleh hutang yang sangat besar. Apakah pencopotan Sri Mulyani akan menimbulkan jalan konsolidasi yang bagus bagi pemerintahan Prabowo, atau justru menimbulkan gangguan dan gejolak karena kalangan koruptor kakap dan oligarki merasa terpukul dengan keputusan Presiden? Tanggapan Bung Ishak. Ini satu hal yang memang diharap oleh rakyat Indonesia secara umum dan kaum intelektual. Sudah terlalu lama Sri Mulyani menjadi pengabdi asing dan mempertahankan kepentingan-kepentingan asing di sini, termasuk kepentingan oligarki. Nah, dicopotnya ini akan membuat oligarki panas dingin dan mereka pasti akan melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak duga, tapi seorang presiden semacam Prabowo pasti sudah melihat ini, sudah mengantisipasinya. Kira-kira apa yang mereka lakukan kalau mereka kecewa agen mereka di lembaga strategi keuangan ini diusir keluar? Mereka akan bikin gejolak pertama di pasar modal. IHSG akan bergoyang, mungkin jatuh, mungkin berantakan. Yang kedua akan terjadi semacam PHK massal supaya orang-orang ini marah kepada Prabowo. Kemudian yang ketiga, orang-orang akan mencari biang keladi dari kerusakan ini, dan itu nanti akhirnya akan jadi bumerang buat Sri Mulyani, bahwa dialah sebetulnya biang keladi dari kerusakan negara ini yang coba diperbaiki oleh Prabowo. Bung Satyo Purwanto alias Komeng. Ini ada sedikit suhu panas ini di awal dikhawatirkan oleh Bang Ishak Rafiq akan terjadi. Kemungkinan besar ada serangan balik dari kelompok neolib dan komprador yang berkolaborasi. Kita tunggu, karena selama ini yang membuat ekonomi ini nggak maju-maju, orang banyak di PHK, industri tidak bergerak, tidak tumbuh, keuangan makin sulit, justru mungut pajak di mana-mana. Ini yang membuat beban hidup negara ini masyarakat ini jadi berat. Jadi kalau mereka bilang, Sri Mulyani sering bilang subsidi itu beban negara, guru honorer itu beban negara. Beban negara itu sebenarnya itu adalah kalian, kelompok neolib yang melakukan manipulasi ekonomi di berbagai bidang di Indonesia. Kita tunggu, kita sudah konsolidasi. Artinya sudah tidak akan tinggal diam. Artinya kalangan aktivis 98 sudah memetakan pergerakan-pergerakan neolib yang berkolaborasi dengan kelompok oligarki ini. Apabila mereka mencoba-coba mengacaukan gangguan ekonomi, menciptakan eskalasi politik memanas, maka akan terjadi perang terbuka. Ya, hari ini tanda-tandanya sudah terlihat karena ada penggiringan opini, IHSG anjlok tadi ya istilahnya, rupiah turun. Kita tunggu itu karena kita sudah membayangkan ketika Sri Mulyani ini, agen neolib ini dipecat oleh Prabowo. Satu sisi kita berterima kasih sama Prabowo, tapi di sisi yang lain serangan balik itu sangat mungkin terjadi. Kita mengantisipasinya adalah bagaimana melakukan konsolidasi yang sudah berjalan selama ini. Banyak orang mengatakan kebijakan Sri Mulyani di era pemerintahan Jokowi ini seperti meletakkan ledakan-ledakan bom waktu. Apa yang bisa Anda simpulkan dari rangkaian kebijakan selama 10 tahun era kepemimpinan Jokowi yang dikendalikan oleh bendahara negara Sri Mulyani? Ya, Sri Mulyani sudah membuat kita tertimbun oleh hutang yang sangat besar. Pada masa SBY,
utang itu cuman 2.600 triliun. Ya, tapi pertumbuhan 6,2% dan pemeliharaan pajak 1.420 triliun. Itu akan mudah itu mengatasi utang itu. Tapi selama 10 tahun Jokowi bersama Sri Mulyani Indrawati sebagai bendahara negara, kita tertimbun utang sampai 10.261 triliun pada saat akhir masa Jokowi. Bulan Desember dilaporkan oleh Sri Mulyani 10.261 triliun. Ini sangat besar, artinya 4 kali lebih besar dari zaman SBY 10 tahun itu. Jadi luar biasa. Dan inilah yang kemudian dibebankan kepada rakyat lewat kenaikan BBM, pencabutan subsidi, kemudian kenaikan listrik, dan pajak yang semakin beragam dan semakin tinggi. Sehingga ketika sekarang ini 82% sudah ditutup dengan pajak APBN kita, dan ke depan mungkin akan lebih besar lagi. Yang kemudian yang juga membuat Sri Mulyani ini membuat jebakan kepada Prabowo, ya bagian dari geng Solo, ya dia memotong transfer ke daerah itu yang sebetulnya memang milik daerah, karena daerah itu yang memiliki tambang, memiliki apa segala macam, dia harus balik kepada daerah. Ini dipotong 50%. Akibatnya kekurangan itu harus dibebankan lagi kepada rakyat daerah tersebut dengan kenaikan PBB. Satu objek pajak yang sebetulnya bukan objek produktif. Sebetulnya yang harus dipajaki adalah objek produktif, perusahaan, laut dan lain sebagainya, itu hal yang produktif, itu yang dipajakin. Tapi rumah, tempat tinggal itu tidak boleh dipajakin, itu objek statis, bukan objek pajak. Berarti ada politik anggaran yang memang sengaja diciptakan oleh Sri Mulyani dalam rangka untuk membuat pemerintah ini terjebak di dalam masalah utang, masalah peta keuangan yang sangat gelap gulita, dan kemudian berujung pada situasi politik yang bisa menimbulkan kejatuhan pemerintahan, sama dengan masa Gus Dur atau Pak Harto, Bung Satyo Purwanto atau Komeng. Kemudian kita bertanya juga, banyak suara dari kalangan aktivis 98, kalangan kelompok-kelompok kajian mengatakan bahwa ini bukan hanya Sri Mulyani, tapi Presiden Prabowo juga berani mengaudit, merombak ruang gelap yang dibilang Kementerian Keuangan. Betul. Tanggapan Anda? Ya patut juga. Kementerian Keuangan selama ini di bawah kepemimpinan Sri Mulyani itu jadi alat cuci untuk para obligor hitam, oligarki hitam, bahkan komisi-komisi hasil setiap hutang yang masuk. Nah ini perlu sebenarnya kementerian itu calo utang luar negeri gitu. Nah itu harus diaudit. Harus diaudit juga, karena bukan tidak mungkin ya kan, isunya setiap hutang yang masuk tuh ada fee, gitu. Kalau seandainya saya balik pernyataan Bung Faisal sebagai kritikus politik, seperti apa tantangannya situasi hari ini? Saya akan bikin penjelasan di akhir, artinya tanggapan respon saya. Tapi saya mau menggali dari Bang Ishak lagi. Ada pandangan yang mencemaskan karena dampak ekonomi ini dalam bentuk konsolidasi di era pemerintahan Prabowo dianggap masuk pada jebakan-jebakan yang terlalu banyak. Dan mestinya apa yang harus dilakukan agar jebakan yang ditinggalkan oleh geng Solo, rejim Mulyono ini, bisa Prabowo membawa rakyat ini keluar? Ada 3 hal yang harus dilakukan cepat, dan ini populis. Ini untuk menyenangkan rakyat yang sudah benar-benar frustrasi dan terpuruk. Ya. Yang pertama, cabut PSN itu. PSN ini telah merampas tanah-tanah rakyat di seluruh Indonesia, ya, dari Rempang sampai Sangihe situ. Ya, ini mengerikan dan ini harus segera dicabut. Yang kedua, Prabowo harus menggratiskan pendidikan ini 1 tahun saja dulu. Tapi kan di era Sri Mulyani sendiri mengklaim kalau pendidikan 20% dari APBN dan gratis. Ya, itu ternyata setelah saya telusuri di nota keuangan yang sampai ke Departemen Pendidikan ini, ke Kementerian Pendidikan yang dari SD sampai SMA ini cuma 33,6 triliun. Ya, kemudian yang untuk
pendidikan tinggi, riset dan teknologi ini sekitar 45 triliun. Kalau diambil dari total keseluruhan APBN 20%, berapa anggaran pendidikan yang dijanjikan, yang dikampanyekan oleh Sri Mulyani? Yang dikampanyekan itu 757,8 triliun. Justru realisasinya berapa saja? Realisasinya yang masuk ke Departemen Pendidikan dan Pendidikan Tinggi menurut saya itu total semua. Total semua cuma 88 triliun. Berarti 600 triliun lebih tidak pernah ada diwujudkan dalam 20% dana pendidikan itu. Tidak ke kementerian itu, tapi 217 triliun dipakai untuk ke Badan Gizi Nasional. Ya, itu jadi pengalian anggaran. Pengalian anggaran yang sebetulnya itu tidak masuk ke pendidikan, itu harusnya masuk ke kesehatan. Mengatasi gizi buruk lah untuk anak-anak murid itu, tapi masuk ke situ. Kemudian anggaran-anggaran yang lain itu, yang sisanya, yaitu masuk ke kepolisian, pelatihan, ada pendidikan-pendidikan kedinasan, sehingga yang pendidikan tinggal 8. Artinya kampanyenya manipulasi dan kemudian otak-atik anggaran yang tidak sesuai dengan janji dan meninggalkan beban atau ledakan yang bakal terjadi di era pemerintahan Prabowo. Bung Satyo Purwanto, kita menyaksikan bahwa Sri Mulyani memiliki hubungan dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan, memiliki hubungan yang kuat kemesraannya dengan kelompok oligarki, dan kepatuhan Sri Mulyani terhadap Jokowi sangat-sangat luar biasa. Setelah keluar dari pemerintahan, kemungkinan akan ada satu kolaborasi antara Jokowi dengan para geng Solo ini untuk menciptakan sesuatu yang di luar sana mengatakan ini sangat mengkhawatirkan sekali, bisa merongrong pemerintahan dan kehidupan rakyat banyak. Iya, kemungkinan itu sangat mungkin terjadi ya, karena kerusakan ekonomi hari ini, beratnya ekonomi hari ini itu tidak lepas dari 2 periode Jokowi, di mana ideolog ekonominya adalah Sri Mulyani, dan salah satu pelindung Sri Mulyani itu yang namanya LBP, Luhut Binsar. Nah, sementara banyak nih proksi-proksi lain yang masih ada di dalam kabinet. Saya khawatir ada orkestra yang menggiring opini bahwa efek Sri Mulyani keluar dipecat dari kabinet ini ekonomi ambruk, semua mati suri segala macam. Padahal sebelum Sri Mulyani dipecat keluar, itu juga tidak ada prestasi Sri Mulyani selama ini. Bahkan ekonomi juga stuck, pertumbuhan tidak mencapai target. Iya, semua. Utang negara juga besar. Hampir 10.000 triliun. 10 tahun Jokowi, menterinya Sri Mulyani. Sri Mulyani yang diasuh oleh World Bank pun juga mengatakan bahwa Indonesia 63% angka kemiskinan. Itu juga mengkonfirmasi kegagalan Sri Mulyani. Betul. Dan saya tambahkan level masyarakat yang sangat terdampak dari kebijakan ngawur Sri Mulyani lebih dari 10 tahun ini, itu adalah yang kelas menengah sampai ke bawah. Runtuhnya kelas menengah. Industri banyak yang gulung tikar, manufaktur tidak terjadi di Indonesia, makanya banyak PHK. Semua sektor ekonomi yang kelas menengah ke bawah itu mati semua, mati suri. Tapi tidak untuk kelas ke atas. Artinya Sri Mulyani hadir dengan betul-betul terlihat di mata jutaan rakyat hanya melayani segelintir orang. Baik itu proyek PSN, kebijakan-kebijakan utang luar negeri, pemerasan lewat aneka pajak, dan pada akhirnya juga kita harus tiba pada kesimpulan sebenarnya makhluk Sri Mulyani ini di dalam pikiran besarnya itu apa saja sehingga dibanggakan sebagai bendahara negara yang oleh banyak orang mengatakan ini kan dipaksakan oleh IMF, dipaksakan oleh jaringan asing. Masih banyak orang-orang baik. Kenapa satu orang ini begitu dianggap di dalam posisi yang spesial dan penting? Sebagai penulis buku bestseller Catatan Hitam 5 Presiden, tentu Anda punya deteksi yang lebih spesial. Siapa ini makhluk Sri Mulyani? Ya, Sri Mulyani satu anomali sebetulnya di Indonesia, dan dia selalu tidak bisa dipecat selama ini karena dianggap sebagai menterinya IMF, menterinya World Bank. Maka semua presiden tidak bisa memecat dia dan harus banyak memuji-muji dia, dan ini dianggap sebagai andalan oleh sementara orang yang tidak mengerti persoalan. Ya, rakyat secara umum menganggap dia hebat sekali. Dia seorang perempuan yang progresif, yang hebat dan segala macam. Padahal ketika dia diminta oleh SBY misalnya yang jadi presiden dia untuk minta tambahan penghasilan dari Freeport,
Ya karena Freeport cuma kasih kita royalti 1% dari emas kita. Waktu itu 11 juta ons setiap tahun. Ya kita dikasih 1% saja. SBY ingin itu dinaikkan menjadi 3,5%. Tapi Sri Mulyani menolak, tidak mau minta itu kepada Amerika Serikat. Ya itulah dia takut kepada tuannya. Kepada tuannya. Dan juga dia takut kalau mengaku bahwa negara ini sebetulnya miskin. Dia ingin berada di kelas menengah ke atas. Dikasih gelar itu, Indonesia masuk negara menengah katanya. Apa artinya? Artinya tidak boleh minta potongan utang. Ini jebakan dari orang-orang barat yang sudah biasa menguasai timur. Nah, dan Sri Mulyani sepintar apapun dia terjebak di situ. Dia sempurna. Atau dia senang. Dia sempurna melakukan pelayanan perbudakan kapitalisme gaya norak jebolan U yang tidak idealis dan berubah menjadi monster. Tapi saya mau untuk pertanyaan terakhir ke Bung Komeng. Ini soal peta pergerakan. Jauh sebelum Sri Mulyani ini dicopot, kita menyaksikan kebijakan Donald Trump terhadap peta geopolitik. Ada semacam instrumen tekanan yang kuat yang dilakukan oleh Presiden Amerika Donald Trump, yaitu kebijakan tarif impor. Dan dampaknya mulai dirasakan. Sekuat apa konsolidasi rakyat dan elemen-elemen buruh, mahasiswa untuk mengantisipasi? Ya sebenarnya aksi-aksi kemarin itu bisa dikatakan itu pemanasan gitu. Bisa dikatakan itu anggaplah ya pemanasan. Yang kita khawatir karena pemanasan sudah terjadi, serangan balik kelompok neolib dan bersama kolaborator-kolaboratornya ini akan terjadi. Kita sudah siap seperti itu. Ibarat kata orang Betawi, ente jual ana beli gitu loh. Artinya rakyat siap. Rakyat sudah tahu. Dan rakyat sudah tahu. Presiden Prabowo sudah bertindak benar memecat agen neolib yang selama ini memiskinkan rakyat kelas menengah ke bawah ini, dipecat. Berarti rakyat menangkap ada semangat presiden ingin mengajak rakyat untuk melawan oligarki, dan itu dimulai dari pemecatan geng Solo di lembaga-lembaga strategi. Betul, itu sudah dimulai, makanya disikat tuh mafia kebun, disikat tuh mafia tambang, dan satu lagi saya ingatkan, Pertamina juga, mafia bahan pokok. Itu juga harus dibuat satgas nasional. Karena untuk mengeskalasi rakyat, akan rantai pasokan, beli susah dan segala macam, belanja susah, makanan sembako hilang, langka dan mahal. Ini akan menjadi alat untuk melakukan cipta kondisi seperti itu. Artinya semua instrumen tersedia dalam kendali oligarki, dan kapan saja ekonominya bisa dihancurkan, perbankan diganggu, rantai pasok makanan dihancurkan, dan situasi pertumbuhan ekonomi bukan hanya lambat tapi tidak berjalan dan lumpuh total. Pertanyaan saya terakhir, Bung Ishak. Sekarang kita sudah menemukan pengganti baru yang tentu sangat hati-hati dipilih oleh Presiden Prabowo. Sejauh mana kemampuan Menteri Keuangan yang baru ini bisa melakukan langkah-langkah yang berbeda, yang sejalan dengan aspirasi rakyat, yang berbeda dengan neolib? Saya tidak terlalu kenal sama orang baru ini, ya. Tapi dalam pidatonya singkat itu, dia menjanjikan bahwa rakyat ini nanti akan tenang ketika dia kasih kemakmuran, ketika dia kasih perubahan nasibnya. Nah, saya memegang ini kata-katanya. Kalau dia bisa mewujudkan itu, maka dia menteri yang bagus. Kalau dia sebentar lagi dia ikut lumpuh juga, lebih buruk ya, bisa lebih buruk dari Sri Mulyani. Dia harus membuktikan kata-kata yang dia akan memberi kemakmuran, dan dia akan membuat rakyat lebih senang hidupnya. Jadi itulah kita tunggu janjinya. Nasibnya. Kita tunggu janjinya, karena ini janji seorang Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini kalau yang lama memajakin orang terlalu banyak, mungkin dia akan menurunkannya. Yang kedua, mungkin dia akan memberi anggaran pendidikan yang real kepada Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Perguruan Tinggi dan Ristek, itu lebih besar. Kita sudah tiba di ujung acara, diskusi yang singkat, semoga didengar oleh para pejuang-pejuang di luar sana. Dan karena ditanya tadi apa pendapat saya, betul, saya ingin menyimpulkan dalam kesimpulan. Saya melihat ketahanan pemahaman para aktivis semakin matang, memetakan secara jelas bahwa Sri Mulyani, geng-geng Solo adalah pengabdi kelompok kepentingan oligarki. Dan tentu pandangan aktivis di semua sektor dan jaringan ini sama dengan aspirasi rakyat. Kemudian juga kalau
Pak SBY pergi meninggalkan 50 juta kelas menengah, sementara di periode Jokowi pergi meninggalkan utang yang hampir ribuan triliun, pergi meninggalkan aneka kejahatan korupsi yang mengepung Departemen Keuangan, pergi meninggalkan kerusakan lingkungan, perampokan sumber daya alam, bahkan berguguran jatuhnya puluhan juta kelas menengah. Saya berharap kaum cerdik pandai dari kelas menengah menyadari ini semua, menjadi satu gelombang bersama untuk mengantisipasi keadaan. Terima kasih atas waktunya. Oke. Ayo.